Suara tadi adalah suara anjing yang sedang bergonggong. Nah, bunyi tersebut dapat merambat ke tempat lain, salah satunya dapat didengar oleh pembaca yang sedang duduk ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya gelombang. Ada getaran yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Suara anjing tadi termasuk dalam gelombang mekanik. Dia merambat melalui medium udara. Sedangkan sorotan lampu termasuk dalam gelombang elektromagnetik, yaitu merambat tanpa medium. Secara matematis, panjang satu gelombang dituliskan dengan simbol lambda. Gelombang terbagi menjadi dua jenis, yang pertama gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu getaran tegak lurus dengan arah merambat, contohnya seperti gelombang cahaya, gelombang tali, dan gelombang air. Yang berikut adalah gelombang longitudinal, yaitu getaran sejajar dengan arah merambat, contohnya seperti bunyi, pegas, dan seismik. Rumus frekuensi gelombang yaitu F sama dengan N per T, dengan keterangan F sama dengan frekuensi gelombang, N sama dengan jumlah gelombang atau getaran, dan T sama dengan waktu tempuh gelombang. Berikut rumus frekuensi gelombang dari periode, yaitu F sama dengan 1 per T, dengan keterangan F sama dengan frekuensi gelombang, T sama dengan periode. Rumus kecepatan gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T sama dengan V sama dengan lambda kali F. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan, lambda sama dengan panjang gelombang, T sama dengan periode gelombang, dan F yaitu frekuensi gelombang. Cahaya merupakan salah satu energi berupa gelombang elektromagnetik, yaitu tidak membutuhkan medium untuk merambat, sehingga dapat merambat di ruang hampa. Panjang suatu gelombang berkisar antara 380 sampai 750 nanometer. Gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat dalam ruang hampa udara. Itulah mengapa cahaya matahari dapat sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dengan kecepatan 300 juta meter per sekon. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantulan atau refleksi, yang kedua pembiasan atau refraksi, yang ketiga perpaduan atau interferensi, yang keempat pelenturan atau difraksi, yang kelima penguraian atau dispersi, dan yang terakhir yaitu pengutuban atau polarisasi. Kelompok kami akan membahas lebih dalam tentang dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah proses penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Dispersi terjadi ketika cahaya melewati medium dengan indeks bias berbeda. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa cahaya putih yang melalui prisma dapat diuraikan menjadi spektrum warna, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Langkah pertama, tuangkan segelas air ke dalam wadah, masukkan cermin ke dalam air, dan arahkan cermin ke matahari. Pegang kertas di samping wadah, kemudian amati yang terjadi. Nah, dapat kita lihat, cahaya matahari yang dipantulkan dapat terurai menjadi warna pelangi atau monokromatik. Masukkan air ke dalam wadah dan tuang secukupnya cairan pencuci piring.
Aduk menggunakan sedotan, kemudian tiup cairan tersebut hingga membentuk gelembung-gelembung. Kemudian kita amati di bawah sinar matahari langsung. Dapat kita lihat bahwa pada permukaan gelembung tersebut terdapat warna spektrum, yaitu berwarna seperti pelangi. Cahaya matahari yang terkena gelembung sabun akan dipantulkan atau diuraikan secara tidak merata karena indeks bias yang tidak merata pada tiap titik gelembung. Maka akan terbentuk cahaya berwarna-warni. Jadi kesimpulannya yaitu dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau Mezikuhibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan.